Dari Banyuwangi sudah ada kontributor kami Happy Octavia dan juga nanti kami akan ajak Anda untuk ke Deli Serdang dan serta kita juga akan melihat sebenarnya apa sih akar masalah dari kelangkaan gas LPG yang masih terjadi di sejumlah daerah bersama dengan pengamat ekonomi dan energi UGM Mas Fahmi Radi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fahmi. Salam pagi Maria dan Bayu, sehat selalu. Baik, siap. Mas Fahmi, pemirsa kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mengecek bagaimana kondisi ketersediaan gas LPG 3 kg di Banyuwangi. Happy, bagaimana saat ini? Masih langkakah gas LPG 3 kg ini? Iya, selamat pagi Maria dan Bayu. Saat ini saya ada di Balai Desa Banjar, Kecamatan Licin. Ini merupakan hari terakhir operasi pasar yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama sejumlah agen LPG 3 kg yang ada di Banyuwangi. Dan untuk di hari ini, di hari Sabtu, ada 2 titik. Ya, yang diutamakan adalah Kecamatan Licin, ada 2 titik nanti di kantor Kecamatan Licin dan juga Balai Desa Banjar dan juga di Kecamatan Wongsorejo. Setiap titik disiapkan 750 tabung gas melon yang disediakan oleh pihak agen Pertamina. Dan ini tentu saja diharapkan bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan warga. Saat ini yang bisa saya pantau di belakang saya ini banyak ibu-ibu pejuang gas melon. Mereka mengaku sudah ke sana ke sini untuk bisa mendapatkan tabung gas melon ini. Namun ya mereka masih mengalami kesulitan. Dan dari pihak Pertamina sendiri waktu melakukan sidak bersama Bupati Banyuwangi itu menyampaikan bahwa ibu-ibu ataupun warga yang membutuhkan gas melon ini disilahkan untuk langsung menghubungi atau mendatangi pangkalan-pangkalan resmi yang sudah ditentukan oleh pihak Pertamina. Ini sebagai bentuk antisipasi agar warga tidak sampai mendapatkan harga tabung gas melon dengan harga di atas HET. Maria dan Bayu. Baik, terima kasih Happy Octavia mengabarkan langsung dari wilayah Banyuwangi ya yang memperbarui informasi soal kelangkaan gas LPG 3 kg. Kita akan langsung berbincang dengan Mas Fahmi Radi. Mas Fahmi, kalau dari amatan Anda, apa yang sebenarnya terjadi dengan kelangkaan gas LPG ini selama 1 bulan terakhir? Ya, saya kira kelangkaan kan sudah meluas gitu ya di Jawa dan bahkan di Sumatera gitu ya. Dan saya mencatat gitu ya, kelangkaan gas LPG 3 kilo yang disubsidi ini sudah terjadi berulang kali. Dan kelangkaan ini memaksa rakyat miskin untuk antri dan harganya meningkat. Sehingga ini menambah beban bagi orang miskin. Nah, mengapa itu terjadi gitu ya? Saya kira kesalahan dalam sistem distribusi yang digunakan oleh Pertamina. Dalam sistem distribusi terbuka itu, siapapun itu bisa membeli dalam jumlah berapapun gitu ya, tanpa ada sanksi sama sekali. Nah, kemudian juga ada migrasi gitu ya, konsumen yang biasanya menggunakan LPG 12 kilo yang tidak disubsidi, itu pindah ke LPG 3 kilo tadi karena sistemnya terbuka bagi konsumen yang rasional. Ya, dia pasti akan memilih yang lebih murah kalau ada yang lebih murah tadi. Nah, itu kemudian yang menyebabkan peningkatan dalam jumlah yang besar, sementara kuota dari Pertamina itu tidak dinaikkan, sehingga terjadilah kelangkaan tadi. Dan sekali lagi, kelangkaan ini itu sudah terjadi berulang-ulang, sepertinya tidak ada solusi yang dapat menyelesaikan masalah tadi dan siap. Ya, artinya permasalahan utama sebenarnya di distribusi saja, Mas, bukan dari ketersediaan dan lain-lain. Pertamina mengatakan bahwa kuotanya itu mencukupi gitu ya, bahkan kemarin akan menambah. Nah, tetapi kalau kemudian kuota ditambah pun gitu ya dengan sistem distribusi yang terbuka, maka migrasi dari non subsidi ke subsidi itu akan terjadi terus menerus tadi, dan berapapun kuota yang diberikan ya tidak akan mencukupi, hanya terjadi kelangkaan tadi. Maka mestinya sistem distribusi tadi dirubah gitu ya, dari terbuka menjadi tertutup itu, Maria. Oke, kalau sistem distribusi tertutup itu yang seperti apa, Mas Fahmi? Ya, jadi dalam sistem distribusi tertutup sama dengan
subsidi itu kan secara teoritis ada by produk dan by target gitu ya. Nah yang sekarang ini kemudian juga BBM itu kan by produk, harganya yang disubsidi dan itu pasti salah sasaran. Dan salah sasaran dari 3 kilo ini beban APBN untuk memberikan subsidi itu besar sekali. Sementara konsumennya itu adalah salah sasaran tadi. Nah kalau tertutup adalah memberikan subsidi pada target orang-orang miskin tadi gitu ya. Nah data sebetulnya bisa juga digunakan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial yang itu sudah diverifikasi by address by name dan sudah digunakan juga untuk pembagian BLT misalnya. Nah saya kira Pertamina gunakan data itu saja untuk memberikan subsidi menjual gas 3 kilo tadi dengan harga subsidi. Itu barangkali akan mengatasi masalah kelangkaan karena tidak semua orang bisa membeli gas 3 kilo gitu ya. Saya beberapa kali saya melihat juga di rumah makan besar itu pakai 3 kilo dengan stok yang sangat besar. Nah ini kan menyebabkan demandnya meningkat, supply tetap, maka langka dan harga naik gitu, Maria. Oke, baik. Baik Mas Fahmi, nanti kami sambung lagi ya diskusi atau perbincangannya pagi hari ini, termasuk nanti juga ada laporan langsung dari rekan kami dari Deli Serdang ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya. Oke, kita lanjut lagi berbincang dengan Mas Fahmi. Mas Fahmi, kalau soal tadi sudah dijelaskan gitu distribusi terbuka dan juga tertutup dan pengawasan tentunya. Tapi soal subsidinya bagaimana Mas Fahmi? Apakah data yang ada saat ini subsidinya perlu diperlakukan dengan kebijakan khusus? Ya, tadi berdasarkan pantauan TV One saya kira menggambarkan bahwa kelangkaan gas LPG 3 kilo itu terjadi di mana-mana gitu ya. Dan ini memaksa orang miskin antri dan ini menimbulkan kerawanan sosial gitu. Maka harus segera diatasi itu. Nah kembali tadi gitu ya dengan distribusi tertutup, ini kan sesungguhnya kan pembatasan dalam pembelian LPG 3 kilo tadi hanya pada orang berhak. Tapi betul sekali Mas Bayu bahwa untuk itu dibutuhkan data yang valid gitu ya dan selalu diperbaharui tadi. Nah tadi saya katakan data valid tadi itu sudah ada dimiliki oleh Kementerian Sosial. Pertamina sebenarnya tidak perlu lagi bersusah payah untuk mendata menggunakan My Pertamina misalnya. Ini sangat tidak efektif karena orang miskin nggak punya akses untuk My Pertamina. Kemudian pembelian akan menggunakan KTP dan KK. KTP dan KK itu tidak menunjukkan apapun gitu ya, apakah dia miskin, kaya, berhak atau tidak. Nah maka saya kira gunakan saja data dari Kementerian Sosial. Kemudian mekanisme bisa juga yang berhak tadi itu dikasih kartu yang ada barcode-nya. Nah di setiap penjualan gas LPG 3 kilo tadi itu dia tinggal scan dan dia misalnya sebulan 4 kali gitu ya. Yang tidak punya kartu tadi yang bukan orang miskin maka tidak bisa membeli, itu bentuk pembatasannya tadi gitu ya. Kalau seperti sekarang meskipun ditabung itu kan 3 kilo disebutkan untuk orang miskin. Tapi konsumen itu kan rasional, kalau bisa membeli dengan harga murah, kenapa harus yang mahal? Itu Mas Bayu Maria. Ya, jadi memang karena alasannya tidak tepat sasaran, jadi paling tidak salah satu solusi tadi disampaikan oleh Mas Fahmi adalah distribusi ya dari terbuka menjadi tertutup. Terima kasih banyak Mas Fahmi Radi atas solusi dan juga pencerahan yang disampaikan. Assalamualaikum. Oke, ini menjadi akhir perjumpaan kita di ini menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar.